Ini sound dari mana ini kok suaranya? Enggak kayaknya. Nggak tahu nih. Oh ya, Ada play video ya? Oke, selamat datang, selamat siang. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu-tamu spesial, tamu-tamu yang luar biasa. Ini adalah para lulusan dari Australia yang sudah ya juga sekarang sudah berkiprah kembali ke Indonesia. Ya, jadi tamu-tamu saya ini tamu-tamu yang sukses mendapatkan beasiswa ke Australia dan sudah kembali ke tanah air untuk mengabdi di tanah air. Ya, jadi saya akan perkenalkan tiga orang yang kebetulan hari ini bersama saya. Ya, jadi mereka sudah kembali ke tanah air dan mereka kebetulan satu universitas dengan saya waktu di Australia. Jadi mereka mendapatkan beasiswa dari beberapa sumber. Maksud saya dari berbagai sumber. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Australia dan itu semua merupakan satu kekuatan tersendiri. Bagaimana mereka mendapatkan beasiswa itu satu kesuksesan tersendiri bagi mereka dalam meraih cita-cita mereka. Dan memang untuk mendapatkan beasiswa ke Australia tidak mudah dan banyak tantangan, tapi mereka berhasil mendapatkannya. Ya, jadi kita langsung saja, saya akan perkenalkan satu-satu tamu saya hari ini. Yang pertama adalah Dr. Andi. Ya, Dr. Andi adalah ini adalah Dr. Andi, ya, tamu saya. Halo Dr. Andi, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik, sehat bahagia. Oke, ya. Sehat-sehat ya? Sehat. Ya, Dr. Andi ini dia bekerja di kalau kita lihat Dr. Andi merupakan staf di Universitas of Mataram, ya, di Lombok. Nah, sedikit tentang gambaran beliau, saya akan ulas sedikit tentang CV beliau. Ya, oke. Ini adalah CV beliau. Kalau kita lihat, Dr. Andi sekarang adalah sekretaris dari Postgraduate Program in Economics, University of Mataram. Ya, kalau kita lihat kualifikasi akademiknya, ini Doktor Filosofi in Economics, Murdoch University Australia 2013 sampai 2017. Kemudian 2006 sampai 2008 beliau mengambil Master of Science in Economics di Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Kemudian 1997 sampai 2001 Bachelor of Economics STIE Kerjasama Yogyakarta. Ya, beliau cukup aktif menulis. Kita bisa lihat dari publikasinya sampai menembus Scopus Q1 sampai Q1 itu luar biasa itu. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke Q1, Q2 dan sebagainya. Ya, beliau juga sebagai reviewer di jurnal-jurnal yang terbitan Scopus, maksud saya yang terindeks Scopus Q1. Ya, ini ada International Journal of Disaster Risk Reduction, Elsevier, kemudian Environmental Management, Springer Verlag Germany. Ini juga Scopus Q1 dan ya yang satu Ecosystem Services Elsevier di Netherlands. Ya, jadi luar biasa ini. Tidak segampang itu bisa jadi reviewer ya, tapi beliau bisa. Ya.
Oke, kemudian saya perkenalkan satu lagi teman saya, ini Eki Alwi, ya, Eki Alwi. Halo Eki, Eki, ya, baik ya, sehat-sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, waktunya ke tempat. Saya tahu semua pada sibuk, apalagi masa-masa COVID ini semua harus ya dijauhkan dari hal-hal yang ya, kemudian saya beruntung bisa mendapatkan narasumber yang kompeten di hari ini. Nah, sedikit ulasan mengenai Eki, ya, Eki saya perkenalkan sedikit. Ya. Jadi Eki juga dulu pernah kuliah di Australia, ya, kuliah di Australia. Ini sedikit ya tentang Eki. Jadi Eki sekarang dia bekerja di satu perusahaan internasional, ya, perusahaan internasional di Jakarta, namanya Infante Development, ya. Kemudian beliau ini luar biasa ini, dia sebagai analis juga business development manager, ya. Kemudian tidak gampang anak masih muda sudah bisa berkiprah secara internasional, ini luar biasa menurut saya, ya. Makasih Pak. Ya, jadi profesional attributes-nya ini dual skills, business engineering, multilingual, proactive team player, ini juga luar biasa. Kemudian education background-nya ini kalau kita lihat Murdoch University tahun 2012 sampai 2018, ya. Nah, bentar saya mau saya tampilkan dulu itu apanya. Oke, ya, jadi kalau kita lihat, maaf tadi saya belum tampilkan ke screen. Jadi kalau kita lihat Eki Alwi ini lulusan dari Murdoch juga, Bachelor of Engineering, ya, honors. Kemudian ini tentang instrumentation and control engineering, renewable energy engineering, ya. Jadi 2012 sampai 2018. Kemudian dia mengambil double degree juga. Ini Bachelor of apa itu, ya? Communication, ya? Commerce. Oh, commerce, ya. Bachelor of Commerce Management. Maka cocoklah dia jadi manajer itu, ya. Manajer development manager itu di commerce memang. Masih belajar, Pak. Ya. Merendah sekali saudara satu ini. Oke, kemudian ya banyak skill yang beliau punya ini, ya. Software, kuasai banyak software, ya. Nah, kemudian bahasa yang dikuasai, selain bahasa Indonesia tentunya bahasa Inggris, Japanese, ya. Wah, luar biasa. Saya hanya tahu arigato, tapi beliau bisa kuasai bahasa Jepang. Bisa untuk mengusir Jepang lah. Enggak lah Pak, zaman sekarang ketawanya bahasa Jepang juga itu. Kebanyakan gitu, ya? Kebanyakan nonton. Oh gitu. Oh, ya, saya beruntung ini satu narasumber lagi muncul barusan ini. Saya perkenalkan Pak Faris Al-Fadat, ya. Pak Faris belum muncul videonya. Saya coba join ulang ya Pak Pit, ya. Oke. Saya coba link dulu. Wah, ini ditunggu-tunggu banget nih, pakai gelap dulu screen-nya kan. Ya, pakai intro dulu, ya. Jadi Pak Faris, Pak Eki, dan ini saya dokter di Mataram, ini sedikit lagi profesor nih yang di Mataram. Mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Amin. Ya.
Doakan semua teman-teman itu bisa cepat jadi profesor. Ya. Amin, amin. Just a matter of time. Just a matter of time, ya. Ini Mas Faris sudah mau masuk tadi, tapi mental lagi. Mungkin ada ini. Mungkin videonya terkendala. Nah, iya. Beliau. Nah. Oke. Pak Faris masih terkendala sedikit. Saya coba Oke, Pak Faris. Pak Faris belum sempat masuk. Nah, sambil menunggu Pak Faris, saya coba gali sedikit ini secret dari dua narasumber saya ini. Ada rahasia-rahasia yang kita susah dapatkan dari tempat lain. Jadi hari ini kita perlu dapatkan rahasia-rahasia sukses mereka. Pertama saya coba ini ke Dr. Andi. Ya, jadi waktu di Australia saya hanya lebih banyak kita mainnya, tapi nggak tanya apa bukan. Ya, beliau sama-sama sibuk, tapi kita cerita ini kerja apa, belajar dapat beasiswanya dari mana, jadi tidak pernah tanya. Jadi ini baru berkesempatan untuk menanyakan ini. Sama dengan Mas Edi, kita boleh main bola kemana-mana. Iya. Jadi Dr. Andi dulu beasiswanya dari beasiswa apa ya? Kalau di Indonesia namanya beasiswa Dikti. Dari yang menyediakan adalah dari Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan. Kalau sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu Kemenristek Dikti. Kemintir, jadi sempat ganti-ganti kementerian karena waktu itu ada BPPLN sebelumnya, jadi beasiswa pendidikan pasca sarjana luar negeri. Gitu. Yang konon banyak yang mengatakan bahwa beasiswa itu yang sifatnya apa ya? Ada enak dan tidak enaknya. Seperti itu. Gitu. Ada enaknya bisa ke luar negeri gitu ya. Ya, rezeki bisa keluar negeri. Rezeki, ya. Nah, beasiswa Dikti itu yang kalau saya sendiri juga dapat beasiswa Dikti 2000, memang dulu 2008 kemudian ngambil dokter 2012 gitu. Tapi yang saya tahu Pak Andi dulu datang di 2013 ya? Ya. Jadi beasiswa Dikti itu hanya mengukur 3 tahun. Dari tahun 2013 2016, kemudian di tahun keempatnya saya dapat dari Murdoch. Jadi Murdoch menyediakan beasiswa yang kebetulan luar biasa, itu yang saya tidak tahu lagi itu. Wah, ini rahasia lagi ini. Bisa dapat ya. Kebetulan memang ada MOU antara Dikti dengan Murdoch Uni pada saat itu untuk mengcover beasiswa di tahun keempat. Jadi ya alhamdulillah bisa selesai juga dengan tambahan 1 tahun itu, lumayan. Iya. Tapi ya memang waktu itu banyak masalah dengan beasiswa ya. Iya betul, meskipun dengan kendala telat dikirim dan seterusnya. Suka duka. Nah, perlu tahu waktu itu dapat Pak Andi dapat beasiswa dari Murdoch itu karena memang apakah waktunya perpanjang atau bagaimana? Enggak. Jadi awalnya itu memang kita seleksi ya. Dikti menyediakan 1000 beasiswa setiap tahun kala itu. Cuman tidak pernah terpenuhi, 50%-nya saja tidak sampai. Yang menjadi kendala adalah untuk mendapatkan letter of acceptance dari universitas tujuan. Nah, itu yang agak sulit. Nah, sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan LOA, letter of acceptance dari sebuah universitas di luar negeri, kita apply beasiswa Dikti, syarat-syarat administrasi dipenuhi, dapat itu karena kuotanya pada saat itu banyak.
Nah, cuman kan tantangannya adalah bagaimana bisa mendapatkan letter of acceptance itu. Nah, itu dia. Kalau saya Iya, iya. Jadi, bercerita, hmm, oke. Sebelumnya saya ini dulu, sapa dulu ini tamu oke, saya yang silakan dulu, satu, Dr. Pak Faris. Silakan. Ya, ada Dokter Faris ini. Selamat datang Dokter Faris. Selamat Jadi, datang Pak Petrus, Pak Andi, ya, Mas Halo. Eki. ya. Hmm. Hai. Oke, saya sebelum lanjut ke Mas Andi, saya perkenalkan dulu Mas Faris. Pak Faris ini Oke. dia, bentar, saya share dulu ininya, CV-nya biar pada tahu. Ops. Oke, oke, iya, Pak Faris ini sekarang Executive Director of Student and Alumni Affairs, ya. Kemudian Assistant Professor at Department of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Luar biasa. Sebentar Ini lagi masih jadi muda sudah dipercaya untuk posisi yang penting ini, luar biasa. Nah, kemudian kita lihat academic qualifications, ya kita lihat di sini PhD Politics and International Studies, Asia Research Studies, Research Center Murdoch University Australia. Kemudian ini dari 2014 sampai 2017 beliau mengambil PhD di Murdoch University Australia. Kemudian masternya tahun 2008 sampai 2010, Master of Arts, International Relations, cum laude. Wah, luar biasa. Ini tinggal berapa ya, 4 full ini. Jadi cum laude with GPA 3,88 dari 4 yang dikuotakan, ambil semua itu kuotanya ya. Kuota cum laude-nya. Kemudian tesisnya tentang Japan's foreign policy towards Asian, ya. Kemudian 2004 sampai 2008 Bachelor of Arts di Muhammadiyah Yogyakarta. Ini juga cum laude, ya. Ini luar biasa, ini teman kita satu ini, luar biasa dokter. Beliau juga cukup aktif sebagai di organisasi. Waktu di Australia juga jadi ketua AIPSA, kemudian ketua MUISA gitu ya. AIPSA itu kalau Bapak Ibu yang tidak tahu, AIPSA itu merupakan asosiasi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Australia, di Perth itu yang berasal dari Indonesia. Kemudian kalau MUISA itu adalah asosiasi mahasiswa Indonesia yang berada di Murdoch University, ya. Kemudian ada sederet lagi ya awards yang beliau dapat. Kemudian ya sekarang ini sebagai Assistant Professor Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau belajar tentang international relations bisa ke Muhammadiyah Yogyakarta, ya. Ada pakarnya di sana, gitu ya. Oke, kita kembali ke tadi Pak Faris, kami sudah berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana Mas Andi, Pak Andi, Dr. Andi ini mendapatkan beasiswa dari Indonesia, dari Dikti. Nah, kita lanjut Dr. Andi. Oke. Tadi tentang waktu itu mendapatkan beasiswa, kemudian biasanya beasiswa dari Dikti itu 3 tahun kan ya? Iya, betul.
Ya, 3 tahun. Kemudian memperpanjang kenapa? Apakah memang ingin perpanjang aja atau memang Australia itu Eh, seperti itu sistemnya? karena memang Mak- agak susah ya untuk bisa selesai tepat waktu 3 tahun. Karena Ya, kan kita kan riset, sementara ya, butuh ya, waktu untuk data collecting saja itu karena saya ambil datanya harus pulang ke Indonesia, itu aja ya, seharusnya harus 1 tahun berada di Indonesia. Cuman ya, karena ya. bisa dipercepat prosesan mencari data, kemudian bisa dipersingkat. Dan itu 2 kali kunjungan pulang ke Indonesia hanya Ya. mencari data. Jadi agak susah untuk bisa selesai. Untuk proposalnya sendiri 1 tahun baru bisa fix. Nah kemudian tahun Iya, kedua cari data, tahun ketiga baru menulis. Nah sehingga agak susah untuk bisa menyelesaikan tulis satu dalam 1 tahun, maka tahun. kita lakukan ekstensi tambah 1 tahun. Nah meskipun gambling juga pada saat itu kalau nggak dapat beasiswanya ya pilihannya adalah balik kanan pulang kampung nanti kerjakan dari rumah gitu. Iya. Nah, cuma sebenarnya dari Dikti sendiri juga bisa menyediakan skema perpanjangan di tahun keempat. Boleh itu, cuman agak Setengah ribet tahun juga ya. berbelit dan terkadang pengalaman teman-teman waktu itu banyak yang sudah 2 bulan, 3 bulan berjalan semester baru dapat approval. Nah, sementara kan Hmm. live masih on, Iya, gitu kan. Nah, iya, iya, kebetulan iya. ada opportunity dari Murdoch University dan pernah ada MOU juga yang dibuat antara Dikti dan Murdoch pada saat itu diinisiasi oleh Profesor Fedi Hadis. Jadi untuk Iya. mahasiswa Dikti, kita sebut Diktiers itu bisa memperoleh dana tahun keempat dengan tentunya ada syarat-syarat tertentu ya. Nah, kemudian karena Iya. ada oportunitas yang lebih mudah diperoleh ketimbang harus kembali ke meminta ke Dikti, ya sudah akhirnya kita manfaatkan yang dari Murdoch tersebut. Nah, alhamdulillah selesai juga. Iya Itu ya, kira-kira. puji Tuhan. Ya, ya mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu bahwa memang Australia itu rata-rata kuliahnya tidak bisa 1 tahun, 3 tahun maksudnya untuk dokter. Hmm. Ya, jadi mungkin ini juga jadi informasi untuk pengambil keputusan di Indonesia bahwa memang beasiswa yang namanya kuliah yang namanya research di Australia itu nggak bisa, kalau untuk ngambil dokter itu nggak bisa hanya 3 tahun, pasti lebih dari itu gitu ya. Sehingga siapapun yang pergi ngambil kuliah, ngambil S3 ke Australia, dia harus pertimbangkan itu untuk beasiswanya ya. Seperti itu Dokter Andi ya. Ya. Itu kayaknya begitu itunya makna yang tersirat dari pernyataan Dokter Andi. Nah, kemudian oh ya, persyaratan ini perlu kita tahu juga untuk masuk ke apa namanya, untuk masuk ke universitas ke Australia itu berapa sih skornya, IELTS segala Iya. macam, mungkin perlu ada Yang paling utama itu sebenarnya bahasa Inggris dan risetnya. Nah, jadi ceritanya saya juga dapat grant dari Dikti untuk kursus bahasa Inggris khususnya untuk IELTS itu selama 6 bulan. Kebetulan saya dapat di ILF Surabaya, jadi 6 bulan di sana kita meningkatkan skor IELTS yang disyaratkan adalah 6,5. 6,5 kemudian tidak ada band di bawah 6. Nah, itu selama 6 bulan kami dapat pelatihan, kemudian langsung begitu sekali tes langsung dapat nilainya, kemudian itu digunakan untuk mengapply. Tapi dalam proses sebelum IELTS skornya keluar, langkah yang saya tempuh waktu itu adalah mencari supervisor. Nah, kemudian saya dapat 2 universitas di Sydney satunya lagi di Murdoch, kemudian saya lupa universitasnya yang di Sydney itu. Nanti kalau saya ingat saya sebut ya, karena tidak studi di sana. Nah, kemudian saya memilih Murdoch. Kenapa Murdoch? Karena saya berpikir, lokasinya di Perth lebih dekat dari tempat ada asal kita di Indonesia gitu kan. Kalau ada flight dari Bali kan hanya 3,5 jam dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan kalau ke Sydney. Sehingga kalau misalnya mau pulang ke Indonesia sewaktu-waktu
lebih gampang dan flightnya juga ada beberapa. Bahkan sempat ada flight langsung dari Perth ke Lombok. Nah jadi itu beberapa alasan, dan yang kedua juga kecocokan supervisor. Oh ya, The Kartin juga saya dapat penawaran, saya baru ingat. Jadi saya dapat 3, tapi yang saya ambil di Murdoch karena kebetulan supervisor yang pertama saya kontak adalah Ibu Carol Warren. Kemudian dia menceritakan bahwa kalau kamu ambil di Murdoch, besok kamu punya teman di sini, kita punya Asia Research Center, ada teman-teman Indonesia, kemudian ada juga student-student Australia yang sedang mengambil studi tentang Indonesia. Jadi nanti akan memudahkan kamu untuk berdiskusi. Nah, itu saran dari Ibu Carol pada saat itu. Nah, akhirnya kita mantapkan, oke, Murdoch University seperti itu. Nah, kemudian setelah LOA keluar, baru itu kita apply. LOA keluar, singkat cerita IELTS-nya tembus 6,5. Nah, kemudian baru kita melakukan proses aplikasi secara resmi di universitasnya. Nah, kalau udah begitu, keluar LOA, kemudian kita urus visa dan seterusnya. Kebetulan saat waktu itu saya dibantu oleh IDP untuk pengurusan visa, dan udah sampai proses admisi berjalan lancar dan bisa berangkat. Seperti itu. Oke. Nah, saya mungkin sedikit makasih Mas Dr. Andi. Saya ke Pak Faris ini. Pak Faris, saya pernah dengar lah bercerita-cerita dulu tentang beasiswa Pak Faris itu dari Murdoch gitu. Tapi saya tidak tahu seperti apa. Nah, jadi mungkin perlu penjelasan sedikit bagaimana mendapatkan beasiswa dari Murdoch ini. Tidak semua orang bisa tembus itu beasiswa itu. Terima kasih Pak Petrus. Bisa didengar ya? Iya, jelas sekali. Oh ya. Ya, saya juga ketika awal-awal mendaftar itu juga akhirnya jadi tahu kalau ada beasiswa dari kampus. Selama ini saya dan beberapa teman itu mencari beasiswa baik dari pemerintah Australia melalui Australia Awards atau dari Dikti melalui beasiswa yang tadi Pak Andi sampaikan itu. Tidak ada beasiswa yang lain, saya kira. Ada LPDP yang baru buka ya waktu itu ya. Jadi skema 3 itulah yang kemudian menjadi skema yang ingin didaftarkan. Nah, termasuk saya juga waktu itu mendaftar di beasiswa LPDP dan Australia Awards. Nah, akhirnya jadi tahu kalau ternyata setiap kampus di Australia itu punya skema beasiswa PhD yang diberikan oleh kampus secara langsung. Jadi tahunya itu ketika mendaftar. Jadi ketika daftar di Murdoch itu ada, ketika mengisi form, itu di bagian bawah itu ada skema beasiswa Murdoch. Nah, saya iseng saja mencantumkan begitu ya, menconteng skema itu tanpa ada niat dan tahu sebenarnya bahwa ada skema beasiswa itu. Nah, ternyata itu memang ada. Kemudian pihak Graduate Research, kalau tidak salah itu siapa ya, saya lupa, yang sering menguruskan kita di Graduate Office International itu. Oh iya, Dale Bank ya. Nah, Dale Bank itu kemudian menghubungi agent, karena saya waktu itu mendaftar melalui agent Edling yang selama ini mengurusi beasiswa. Ternyata dia menghubungi bahwa ternyata ada skema beasiswa dari kampus. Nah, saya diminta untuk ikut begitu ya. Nah, hal yang sama juga saya alami ketika mendaftar di Sydney Uni. Jadi saya waktu itu mendaftar di 2 universitas, Murdoch dan Sydney University. Ternyata Sydney University juga punya skema beasiswa yang sama, yang diberikan full dari kampus. Nah, dalam waktu yang hampir bersamaan, saya mendapatkan beasiswa dari Murdoch dan juga dari Sydney Uni. Itu skemanya sama-sama dari universitas. Ya, meskipun akhirnya saya memilih Murdoch ya, karena ada beberapa faktor, karena kalau S3 itu tidak cukup hanya kampus pertimbangannya, tetapi juga supervisor. Nah, waktu itu ada nama Pak Fedi yang kemudian menjadi magnet untuk mahasiswa Indonesia ya, terutama studi politik. Nah, tetapi akhirnya saya jadi tahu
ternyata setiap kampus di Australia itu punya skema terbatas untuk mahasiswa PhD. Kalau tidak salah itu setiap tahun, setiap kampus itu mempunyai slot beasiswa sekitar 10 sampai 15 slot untuk mahasiswa internasional. Nah, biasanya nanti akan diseleksi masing-masing negara itu kalau tidak salah sekitar 2 sampai 3 mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, sebenarnya ini beasiswa yang sangat potensial, artinya bisa menjadi alternatif bagi mahasiswa yang lain yang mungkin ingin menambah opsi beasiswa, karena beasiswanya juga mengcover semua, baik itu student tuition fee, kemudian living allowance, dan yang menarik adalah dia mengcover health insurance, jadi asuransi kesehatan untuk semua anggota keluarga. Nah, jadi jadi dia keuntungannya memang dari sisi tuition fee, dari sisi living allowance sedikit di bawah Australia Awards, tetapi dari sisi asuransi kesehatan dia mengcover semua anggota keluarga. Gitu. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Dr. Faris. Saya sedikit ke Mas Eki nih. Saya perlu tahu juga beasiswa apa. Halo, Mas Eki. Ya, jadi ini Mas Eki sekarang dia di Infante Development Jakarta ya. Nah, saya dulu nggak pernah tanya itu beasiswanya dari mana sih Mas Eki gitu kan. Mungkin perlu beritahu, karena untuk kuliah S1 itu kan jarang-jarang orang Indonesia lah yang kuliah ke sana. Gitu ya. Rata-rata kalau orang Indonesia ke Australia pasti kuliahnya S2, S3, kalau nggak ngambil S2 ya S3. Gitu ya. Jadi kalau bisa jelaskan sedikit kalau untuk sekedar konteks saja ini saya termasuk mahasiswa yang seperti dibilang Pak Petrus tadi, undergraduate yang orang Indonesia yang sedikit adanya di Murdoch ya. Tapi kalau saya sih kalau tiap kali ditanyain beasiswa dari mana, saya pasti jawabnya ADB. Kalau diperjelas lagi ayah dan bunda. Jadi sebenarnya luar biasa. Kalau ditanya tuh kan biasa orang nanya sekali aja kan. Ya udah ADB gitu kan. Ya kalau orang Google Asian Development Bank gitu kan ya, tapi enggak juga. Ini baru dapat lagi nih singkatan dari kepanjangan dari ADB ini ya dan bunda. Menarik ya, menarik karena memang itu mahal soalnya di Australia itu. Lanjut Mas Eki. Ya lumayan ya, tapi kalau saya sih ada terbantu dikit juga dari Murdoch. Jadi kalau nggak tahu kalau beasiswanya Pak Faris apa, tapi kalau saya waktu itu dapat Discovery Scholarship juga dari Murdoch. Itu dipotong, saya lupa exactnya, tapi dipotong sedikit sih. Ya nggak nyampe 10% dari tuition juga per tahun, cuman lumayan sih. Dan saya juga di sana tuh kerja, jadi nggak buat teman-teman yang di Indonesia yang ngira wah ini dibiayain orang tuanya, di sana itu nggak juga dibiayain biaya hidupnya juga, kita juga kerja di sana per waktu for living expenses lah. Saya pertama kali ketemu Mas Eki kayaknya waktu dengan orang tua, bapak mama yang ngantar waktu itu. Mama memang kuliah di sana juga kan? Yep. Ibu, bunda itu dulu kan kuliah di sana ya, Ibu Rahmi ya. Jadi saya kenal ketemu keluarga itu tahun waktu saya ngambil master kalau tidak salah ya. Oh iya, jadi, itu waktu terus akhir saya masih awal itu, ya? Iya, waktu masih awal itu ngambil apa dulu? Kalau saya dulu, saya sebenarnya di sana kan 2 batch ya kalau saya bilangnya ya. Saya dulu sempat 2006 sampai 2004 sampai 2006. Itu waktu SD dulu itu waktu ibu saya juga yang ngambil S2. Itu tapi nggak di Murdoch, di kampus sebelah. Kalau dari yang ketemu Pak Petrus tuh waktu tahun 2009 atau 10 ya Pak ya. Saya lupa deh itu. Pokoknya 2009 ya. 2009 ya, pokoknya saya ingat waktu berdatang saya masih welcoming party Pak Petrus farewell.
pokoknya bentar gitu kan. Habis itu Pak Petrusnya pulang, Iya, iya. baru saya sempat waktu 2009 tuh saya udah SMA tuh. Jadi saya sempat sekolah di Australia Oh gitu. SD sampai kelas 6 balik ke Indonesia, nyelesain SMP, SMA kelas 1 pindah lagi ke Australia. Jadi waktu itu gini, waktu di yang trip yang kedua kalinya itu sekolah high school itu kan gratis. Kalau kan saya dependennya ibu saya. Jadi kalau saya sekolah di public school gratis. Jadi ya saya ngambil public schooling di sana. Setelah 1 tahun saya ngambil entry point untuk masuk university. Saya ngambil semacam kayak university preparatory course gitu. Jadi saya khusus untuk masuk di universitas dan khusus untuk niat saya waktu dulu itu engineering memang. Itu Oke. saya masuk di kursus itu 2011, 2012 saya dapat letter of acceptance di Murdoch. Wah, luar biasa. Oke. Berarti 2012 itu waktu saya mulai ke sana itu. Ya, kita mulainya bareng lagi, Pak. Iya, jadi mulai yang saya ketemu itu yang saya ngambil S3 itu Eki sudah mulai masuk universitas ya? Iya, udah Murdoch ya. Ya masuk ke fakultas saya, udah. Wah, luar biasa ini. Ya, tidak gampang itu dapat masuk ke Murdoch itu. Murdoch itu katanya masuknya susah, keluarnya susah. Nggak ada gampangnya Pak ya, tapi lumayan sih Pak. Setelah lulus dari Murdoch tuh teman-teman tuh ya saya sih ngerasa sendiri alumni channelnya lumayan, teman-teman saya itu di mana-mana. Dan rata-rata alhamdulillah ya langsung diserap sama workforce gitu, nggak banyak yang nganggur dulu. Banyak yang nganggur ya, iya. Luar biasa. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Masih banyak yang perlu saya tanya ke Eki ini. Saya melanjut lagi ke Mas Andi ini. Ya, saya ke Mas Andi tentang itu tadi ya. Ya, kalau ke Australia itu kan asuransi kesehatan pasti ya untuk keluarga. Nah, beda dengan Pak Faris, mungkin dia dapat cover. Saya kok dengar suaranya putus ya? Nah, sebentar. Saya ganti wifi dulu kayaknya nih. Putus ya? Wifi saya bermasalah. Tapi Mas Pak Andi, suara Pak Andi di kami lancar. Gimana? Oke, suara bisa kedengaran? Bagus? Di saya jelas-jelas aja sih. Mas Andi malah sekarang kabarnya nge-freeze. Di Mas Andi yang masih freeze itu apanya? Gambarnya. Mungkin halo Pak Andi? Gimana? Masih Oke, kalau begitu saya saya ke Pak Faris dulu lah ya. Sorry. Saya ke Pak Faris. Ntar saya pengen bertanya sedikit ini kalau ke Pak Faris mengenai kan bawa keluarga gitu kan. Bagaimana bisa membagi waktu antara keluarga dan kuliah dan pekerjaan. Ya, ini yang penting karena banyak dari mahasiswa yang susah mengatur waktu antara pekerjaan dan kuliah gitu ya. Apalagi kalau beasiswanya Murdoch itu yang saya tahu ketat sekali gitu ya. Setiap hari harus di kampus. Nah, jadi itu bagaimana tips dan triknya ini? Ya baik, terima kasih. Saya kira setiap jenjang pendidikan itu punya tantangan masing-masing ya. Misalkan Mas Eki tadi di jenjang bachelor, kemudian yang master, kemudian yang PhD juga saya kira masing-masing punya tantangan dan tantangannya pasti beda-beda ya. Begitu juga yang single dan bawa keluarga.
Saya kira yang single pun tetap ada tantangannya. Nah, hanya saja yang PhD sebagian besar itu bawa keluarga. Tantangannya juga karena bawa keluarga itu sebenarnya juga ada tantangan, ada keuntungan juga gitu ya. Ya tantangannya memang kita harus membagi waktu, tetapi dari sisi hal yang positif itu sebenarnya dia menjadi support system ya. Jadi yang menguatkan karena jenjang PhD itu kan sebenarnya lebih banyak belajar sendiri, stresnya itu kadang stresnya di kantor sendiri gitu ya. Nah tetapi keluarga bisa itu bisa ya, bisa menjadi penyemangat. Nah hanya saja yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur waktu antara keluarga, sekolah dan bekerja. Karena yang penting kita perhatikan kalau PhD bawa keluarga itu memang harus bekerja. Mungkin tidak harus itu, tapi sebagian besar bekerja untuk mensupport ya banyak hal ya. Karena kebutuhan keluarga, apalagi ada yang membawa anggota keluarga itu bisa sampai 4, bisa 5 begitu ya. Pak Petrus saja membawa keluarga misalkan 3. Nah, bagaimana mengatur waktu? Saya kira yang paling penting adalah kita mengenal kemampuan manajerial kita sendiri. Ada yang mampu memanage waktu dengan jumlah kerja yang banyak, tetapi ada yang tidak. Nah, saya termasuk orang yang tidak bisa memanage kalau pekerjaan itu banyak sekali. Sehingga saya memilih waktu bekerja itu dari pagi jam 5 sampai jam 8. Saya merasa tidak mampu kalau bekerja sore, karena saya rasa mungkin akan mengganggu konsentrasi, terlebih juga beasiswa Murdoch mengharuskan saya intensif di kantor begitu ya, sehingga saya memilih waktu yang minimal 3 jam subuh hari, jam 5 sampai jam 8. Nah menurut saya itu cukup untuk mensupport keluarga, dan cukup bagi saya untuk menjaga ritme bekerja, sehingga dari jam 9 atau jam 10 saya bisa bekerja sampai sore di kantor, pagi hari saya bekerja untuk mensupport finansial. Nah saya kira mungkin ada yang bisa bekerja lebih ekstra ya, karena mungkin kemampuan bekerja dan manajerialnya itu lebih tinggi, sehingga dia bisa menjaga kemampuan untuk bekerja, berkeluarga. Nah yang paling penting juga ketika membawa keluarga, sebisa mungkin ya punya waktu yang cukup. Misalkan setiap weekend itu juga harus dengan keluarga ya. Meskipun tidak selalu begitu, karena kalau sudah deadline itu juga terkadang harus lembur. Tetapi ya sebaik mungkin kalau tidak ada waktu dengan keluarga weekend, ya sesama student Indonesia juga penting. Ada pertemuan keluarga ya malam hari berkumpul. Contoh misalkan kita juga sering kumpul ya Pak Petrus ya di rumah Pak Petrus, atau juga kadang di rumah Pak Andi, di rumah saya begitu. Ya di taman, barbecue, artinya ada waktu bekerja bersama keluarga. Tapi yang paling penting keluarga adalah support system yang akan menguatkan kita kalau kita sedang down. Ya benar sekali. Makasih Dokter Bas. Wah ini banyak yang perlu digali lebih lanjut ini. Nah, saya kembali dulu ke Dokter Andi. Tadi ada ke Dokter Andi ingin tahu. Tadi saya tanya apa tadi ke Dokter Andi ya? Jadi asuransi gitu ya. Jadi asuransi itu asuransi kebanyakan kalau Pak Faris kan dia dapat dari Murdoch cover. Nah, rata-rata di Indonesia juga dapat, tapi hanya untuk seorang diri gitu ya. Nah, bagaimana mensiasati dari keluarga kalau ada keluarga yang di bawah? Nah, itu. Asuransi keluarga kita bayar sendiri. Nah, oke. Nah, tidak ditanggung oleh Dikti. Pada saat kami mulai itu tidak ditanggung. Nah, kemudian mulai tahun 2014 kalau nggak salah ya. Dan untuk angkatan yang 2014 dan seterusnya itu ditanggung termasuk asuransi. Dan waktu itu kalau saya nggak salah ya, karena saya nggak menerima yang tahun 2014 dan ada tunjangan untuk keluarga pada saat itu. Tapi untuk yang 2014 dan seterusnya malah nggak kebagian. Kalau nggak salah seperti itu yang saya ingat. Jadi kalau yang kami ya sudah resikonya ya bayar sendiri.
Nah, oh ya, paling penting ini kan, Dokter Andi, yang paling ditunggu-tunggu orang juga itu apa sih persyaratannya untuk bisa tembus ke Australia gitu kan, misalnya dari beasiswa dikti misalnya, persyaratan apa sih yang dari kampus dan dari dikti sendiri gitu? Hmm. Kalau dari kampus sendiri sih yang penting supervisornya oke. Suka Itu dengan satu riset poin. kita, cocok dengan bidang mereka, ya udah goal. Nah, pada saat itu kebetulan bidang kajian saya sama dan Bu Carol, kemudian dia ngajak Profesor Malcolm Tal untuk menjadi supervisor yang satunya lagi. Nah, jadi yang penting kita bisa meyakinkan kepada supervisor, dan karena kuncinya ada di sana. Sekali supervisornya tidak berkenan, ya sudah, susah kita. Jadi yang penting supervisor kita berkenan dengan riset kita, kemudian dia mau, udah diterima. Kemudian baru kita melengkapi syarat-syarat yang lainnya, syarat administrasi seperti IELTS itu tadi, kemudian pengurusan admisi di kalau Australia tidak sebegitu ribet kok. Yang penting kita sudah punya beasiswa, dan kalaupun tidak ada beasiswa, tadi kan ada alternatif beasiswa yang ditawarkan dari universitas tersebut. Oke, saya terus sedikit. Kalau ke IELTS untuk yang riset dan coursework itu ada ini enggak? Beda enggak? Karena kalau kita S3 kan kita full research, jadi akan kemampuan menulis yang baik. Jadi skor writing itu paling enggak 6, dan overall band 6,5 overall IELTS-nya itu. Jadi meskipun saya juga nggak jago-jago amat ngomong bahasa Inggrisnya, toh kita juga komunikasinya tertulis, yang dilihat juga tulisan kita. Nah, ya sudahlah, sikap aja gitu, dan nanti kan berkembang di sana juga kemampuan bahasa kita. Ya memang pada saat training ya kita dilatih bagaimana menulis akademik yang baik dan benar, dan sesampainya di Australia tambah terlatih lagi karena supervisor kita juga kasih input ketika ada katakanlah tulisan kita yang melenceng, dia akan benarkan sehingga kita tahu salahnya di sini. Dan itu alhamdulillah membekas sampai sekarang, ketika kita menulis artikel, pengalaman itu masih bisa dipakai. Yang beasiswa diktinya karena tersedia banyak, yang penting kita punya LOE aja. Udah dapat apa lagi, sekarang ada LPDP. Pada saat saya 2013 itu justru dosen tidak boleh akses LPDP. Jadi pilihannya hanya Australia Award, belum Australia. Cuma karena pada waktu itu kalau mau nunggu Australia Award harus waktunya agak lama, saya paling tidak 1 semester, dan itu kalau dapat ya. Nah, akhirnya saya nggak mau buang-buang waktu, ya udah apa yang ada itu saya pakai. Kebetulan dikti ada, waktunya juga pada saat itu sedang buka, ya udah apply. Jadi ketika sudah punya LOA, ada support dari supervisor, bahasa Inggris kita sesuai, cukup, ya udah kita dikasih beasiswanya. Iya, oke. Terima kasih Dr. Andi. Jadi ini yang perlu, kalau pencari beasiswa itu perlu tahu bahwa memang ya, ini yang perlu diketahui oleh para pencari beasiswa. Jadi bahwa untuk ke Australia atau ke negara-negara yang English is their first language, itu nggak usah takut gitu berbahasa Inggris. Ya. Takut berbahasa Inggris, yang terpenting kuatkan writing-nya. Speaking belakangan bisa di-improve. Coba kalau kita pengalaman di sana kan ada teman-teman yang dari negara-negara, ya negara lain yang tidak sebut negaranya, itu bahasa Inggrisnya kacau balau. Tapi mereka bisa, mungkin lebih bagus ketimbang kemampuan verbalnya, dan no problem, mereka juga bisa selesai. Iya, saya pengalaman waktu teman saya dari daerah negara-negara inilah, Perancis ya mungkin mereka juga kan tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai first language, tapi mereka writing-nya bagus gitu. Mungkin speaking-nya juga seperti kita lah. Sehingga
Ya, kalau kita mau ke Australia, jangan khawatir untuk jangan minder dulu gitu kan dengan bahasa gitu. Nah, ini saya ke Mas Eki nih. Ini satu pemuda yang apa Yap. namanya, setelah sukses di Australia mau kembali ke Indonesia gitu. Jarang orang yang di usia dia itu apa namanya S1 dan mau kembali ke Indonesia, yang udah enak di Australia nggak mau pulang itu. Nah, ini apa ininya Eki? Apa yang motivasi atau dorongan yang membuat Mas Eki pulang ke Indonesia nih? Ada beberapa faktor sih, tapi mungkin satu-satu deh saya list ya. Pertama sih, saya kenapa pilih pulang ke Indonesia itu karena jurusan saya, kan saya gini, saya engineeringnya ngambil double major ya kan. Satunya instrumentation control, yang satunya renewable energy engineering. Nah, di renewable energy ini saya mau pursue karir di renewable energy. Saya lihat kalau di Australia memang udah lagi up and coming dan udah masa udah masa gampangnya gitu loh. Maksudnya udah marketnya udah mature, orang udah bisa kerja situ dan orang awam tuh udah mengerti. Kalau saya lihat di Indonesia masih early stages. Nah, karena saya nganggap wah Indonesia masih early adopter nih, saya pengen deh balik ke Indonesia. Nanti untung-untungan nanti jadi orang yang dalam tanda kutip lebih berpengalaman di Indonesia. Karena termasuk orang yang waktu awal-awal tuh udah berkarya di situ lah. Itu satu. Alasan yang kedua saya sebenarnya saya juga udah agak bosen ya dengan kehidupan di Australia. Mungkin ini terdengar agak mengagetkan, tapi kalau untuk orang yang sudah agak lama di Australia, contohnya saya kalau saya bisa analogikan, saya itu tinggal di Australia itu 10 tahun kalau di total. Dari 2006 ya? Iya, tapi kan itu kan in fragments lah ya. Tapi kalau di total tuh 10 tahun. Nah, sedangkan saya lulus kuliah aja kemarin 2018 itu umur saya tuh baru 23 ya. Berarti kan muda sekali ya. Hampir setengah hidup saya di Australia. Dan saya pikir masa sih warga negara Indonesia kok malah lamanya di luar. Terus saya juga agak bosen sih di sana juga, agak monoton gitu loh, hidup tuh benar-benar 9 to 5 banget. Terus kalau weekend ya udah weekend. Kalau di Indonesia kan flavornya tuh gini, kita weekend nih kita live di YouTube kan. Jadi termasuk saya undang nih hari ini. Ya makanya yang kayak gini kan kita kurang istilahnya kebersamaannya kalau di Australia itu kurang, walaupun kita sesama warga Indonesia di Australia itu erat banget. Iya, masing-masing dengan itunya ya, kesibukan masing-masing ya. Nah, kalau Pak Petrus tadi bilang banyak orang yang semuda saya itu dan udah ngerasain di Australia itu enak, saya jujur aja saya balik ke Indonesia ini saya ngerasakan ya enak juga sih, karena kita kan pertama kita lulusan luar, terus kalau saya ya alhamdulillah sih kerja di international firm gitu kan, jadi tetap aja exposure saya internasional, tetap regional juga karya saya, jadi ya balik ke Indonesia bukan berarti saya nggak terjun di dunia internasional. Iya. Sih. Nah, ini satu yang luar biasa dari Eki. Masih muda sudah bisa di perusahaan internasional, ini satu yang membanggakan ya. Jadi memang satu hal yang bisa didapatkan bahwa Mas Eki ngambil apa namanya jurusan yang dibutuhkan sama perusahaan, itu luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa dapat itu apa namanya jurusan yang dibutuhkan ini. Ini terutama apa namanya ini perusahaan Singapura ya. Jadi ya headquarter-nya di Singapura. Singapura ya, head office-nya. Oke, saya sedikit lagi ke Mas Faris dulu. Ini pengen apa namanya kiat-kiatnya, mungkin ada kiat-kiat lain atau apa yang perlu diberitahukan ke pencari beasiswa nih, misalnya yang mencari beasiswa tidak dari Indonesia gitu kan.
Apa yang perlu dipersiapkan gitu? Apakah resumenya atau apa yang perlu dipersiapkan gitu? Betul. Saya kira tadi yang disampaikan Pak Diswandi, saya kira juga sudah cukup baik ya. Artinya beberapa persyaratan itu memang kita harus siapkan, terutama persyaratan wajib yaitu bahasa. Kemudian saya kira yang lain-lain itu menyusul, artinya memperkuat. Karena IPK itu memang tidak menjadi syarat utama. Yang wajib memang harus ada bahasa Inggris dan itu sesuai dengan ketentuan. Nah, sementara IPK itu relatif. Artinya yang IPK-nya tinggi, pas-pasan atau sedang itu sama saja. Semua punya kesempatan. Nah, hanya saja memang yang penting untuk dipersiapkan ketika mencari beasiswa dari instansi atau pemberi beasiswa luar adalah bagaimana memperkaya isi dari CV kita. Misalkan pengalaman kegiatan ketika di mahasiswa atau ketika bekerja itu penting. Artinya keterlibatan di berbagai kegiatan ya itu menjadi warna karena pemberi beasiswa juga akan melihat apakah kita punya kemampuan memimpin atau tidak. Leadership ya, artinya kita ikut dalam kegiatan kepanitiaan, kita ikut dalam organisasi, kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan banyak orang, itu akan dinilai. Karena yang juga dinilai adalah selain attitude, yang penting adalah leadership dan teamwork. Jadi kalau orang punya kemampuan akademik yang tinggi tetapi tidak punya teamwork yang baik atau leadership yang cukup, nah bisa jadi ini akan menjadi penghambat. Artinya apa? Kalau kemampuan akademik kita pas-pasan tetapi bisa diperkaya dengan kemampuan dan attitude komunikasi yang baik yang kemudian tampak dari CV itu akan sangat membantu untuk mendapatkan beasiswa ya. Iya, jadi banyak hal yang perlu diperhatikan ya, terutama ya tidak hanya dari segi akademiknya ya, tapi juga komunikasi segala macam ya, leadership terutama gitu ya. Memang salah satu yang saya lihat dari Dr. Faris ini leadershipnya kuat gitu ya. Kemudian komunikasi karena memang orang komunikasi juga lulusannya dari komunikasi, jadi saya lihat wah mantap juga di komunikasi gitu ya. Sehingga ya tembuslah ke Murdoch gitu beasiswa. Saya salah satu yang pernah berpikir untuk mengusulkan atau kirim proposal untuk ke Australia, beasiswa Australia, tapi belum dapat sih waktu itu gitu ya. Tapi karena saya lebih mencintai rupiah waktu itu, jadi sempat belum pasti mau mengusul tapi udah dapat duluan yang dari Australia. Nah, oke, saya sedikit ke Mas Andi lagi. Oke. Ya. Ini tentang sekolah untuk anak-anak gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bawa anak-anak untuk sekolah ke Australia. Apakah susah gitu untuk ngurus anak-anak ke sekolah di sana? Gitu ya. Oke. Jadi kalau pengalaman saya sangat gampang untuk anak bisa sekolah karena kan wajib, ada kewajiban dari negara dan otomatis sekolah tersebut untuk menerima setiap siapapun yang dalam usia sekolah berada di wilayahnya karena kan sistemnya zonasi di situ. Nah, ada kendala-kendala terkadang kan banyak mahasiswa datang dari berbagai negara yang non-English speaking countries. Nah, bagusnya Australia dia menyediakan ada sekolah untuk penyetaraan bahasa untuk mengejar ketertinggalan bahasa Inggrisnya. Jadi anak saya disekolahkan di Beaconsfield itu khusus untuk memahirkan bahasa Inggrisnya itu selama 1 tahun. Nah setelah itu baru dia balik lagi ke lokasi sekolah yang dekat dengan lokasi rumah. Kemudian syaratnya tidak banyak, ya dia hanya minta surat keterangan imunisasi misalnya untuk memastikan bahwa anak itu sudah selesai semua imunisasinya dan tidak ada penyakit lah gitu intinya. Kalau dari syarat-syarat akademik saya kira tidak ada, yang penting umur. Yang penting umurnya dan keseringannya nanti di sana akan lebih, kalau
ada patokan umur ya, saya lupa patokannya, dia akan lebih rendah. Jadi anak saya waktu itu pindah ke sana Oh, iya, pada saat yang itu mulai Januari sampai iya. Juni, sampai Nah, Agustus, kemudian Agustus sampai itu gitu kan ya. nah betul. Jadi dia harusnya kelas 3 tapi di downgrade ke kelas 2 karena umurnya belum mencapai ke itu ke apa untuk di kelas kelas 3. Nah, kemudian dan satu lagi itu tidak bayar kita. Selama kita di public school untuk postgraduate students itu anaknya gratis sekolahnya. Jadi itu yang apa namanya Oke. keuntungan lebihnya. Kalau kita mau ke swasta sih ada, cuma kan mahal dan apa namanya ya toh sama saja di negeri juga tidak kalah dan hampir sama semua kualitasnya. Jadi tidak ada kesulitan di situ. Iya. Oke. Itu kira-kira kalau untuk Ya, itu yang menarik dari anak-anak. Dan jangan khawatir terkait misalnya anak saya belum bisa bahasa Inggris, apakah harus dikursuskan dulu sebelum berangkat? Saya kira tidak perlu. Kalaupun tidak ada saya tidak tahu kalau di state lain ya, kalau di Western Australia kan ada yang bikin skill high school tadi. Nah kalau di misalnya state lain yang nggak ada, namanya anak-anak itu sangat cepat dia beradaptasi dengan lingkungan, sangat cepat belajar. Nanti udah lepas saja ya, kebanyakan teman-teman seperti itu. Wah, awalnya mungkin ya oke lah nangis-nangis 1 bulan 2 bulan, setelah itu udah ketawa pun berbahasa Inggris dia gitu. Jadi jangan khawatir. Iya, iya. Ya, dan mereka juga terutama anak-anak kecil itu disediakan itu ya kalau tidak salah ya, apa namanya? Storytelling di library ya. Oh iya, jadi pada saat itu anak saya yang kecilan kan belum usia sekolah. Nah, oleh ibunya dibawa ke library. Jadi di setiap library itu ada semacam, kalau di kita mungkin ya sejenis-jenis pendidikan anak usia dini gitu ya. Itu ada storytelling, kemudian bermain bersama. Jadi banyak orang-orang tua yang membawa anak batita ya, bawah 3 tahun, ya bawah 5 tahun lah. Itu yang belum usia sekolah. Jadi mereka bermain di sana, kemudian ada storytelling dan seterusnya. Nah, kemudian sampai bisa masuk ke kelas kindergarten, kemudian pre-primary school, baru ke primary school, seperti itu. Oke. Sorry Pak Petrus, bisa nambahin nih. Menarik. Nah, Eki mungkin punya pengalaman. Silakan Mas Eki. Karena dia pengalaman ini yang sekolah di sana. Pengalamannya mulai dari ya. Ya. Jadi saya termasuk beruntung ya bisa dapat pengalaman dari jenjang primary school sama high school-nya. Kalau yang dibilang Mas Andi tuh benar sih, yang kayak sebagai anak kecil tuh cepet banget. Saya tuh ingat dulu kalau nggak salah tuh dua minggu saya dikasih extra classes aja, walaupun saya nggak lewat yang di Beacon itu ya. Nggak tahu saya kayaknya belum tahu deh. Tapi itu ya saya stay back aja, pulang sekolah anak-anak pulang jam berapa saya stay 1 jam tuh belajar fokus sama gurunya. Ya udah setelah 2 minggu udah dilepas. Dan kalau saya bisa cerita sih saya juga udah dapetin 2 sisi pendidikan Indonesia sama pendidikan sana ya. Kalau anak SD atau anak SMP tetap sih di sana itu banyak mainnya sih Pak, ketimbang kayak belajar yang kayak berhitung atau apa. Jadi karena banyak mainnya itu menyerapnya soft skills kayak bahasa ini lebih cepat kalau saya mikirnya. Makanya kalau biasanya sih yang saya tangkap kalau orang yang baru datang bapak ibunya susah untuk adaptasi bahasa, tapi anaknya itu yang lebih fasih biasanya. Iya, benar sekali. Ya, kalau saya pengalaman untuk anak-anak waktu itu ya, memang yang dibilang sama Dr. Andi sama Eki itu memang benar. Bahwa yang dimaksud main sama Eki tadi itu bukan main-main gitu ya, tapi mereka memang bermain sambil belajar. Ya, jadi sistemnya Australia itu lebih banyak anak-anak diminta bermain, kemudian siswa-siswa yang baru itu bermain bersama dengan siswa yang sudah fasih bahasa Inggris atau native, sehingga mereka itu gampang sekali belajar bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bawa anak ke Australia, mereka belajar di sana, itu suatu pengalaman yang tidak bisa
dibeli, ya. Saya tambahin sedikit Pak Petrus. Ya. Oke, silakan Dokter Andi. Ini Jadi jangan pernah khawatir misalnya oh nanti jangan-jangan anak saya tidak bisa mengikuti dengan baik pelajaran di sana karena levelnya internasional. Jangan khawatir. Indonesia itu tingkat kesulitan kurikulum itu lebih tinggi dibanding Australia. Di Australia itu lebih gampang. Sampai kelas 6 SD pun masih kebanyakan mereka belajar sambil bermain, menggambar, jadi memacu kreativitas. Nah, jadi kebanyakan anak-anak Indonesia justru matematikanya paling jago di kelas. Karena kalau kita kan sekarang kita lihat anak 3 kelas 4 matematikanya sangat bisa kita bilang advance sekali kalau dibanding saat kita dulu. Nah, di Australia itu belum diajarkan sampai sesusah itu. Jadi sampai kelas 6 SD mereka masih dalam tanda kutip banyak hal-hal yang bisa bermain dan kreativitasnya digenjot, kemudian memacu kedisiplinan, etika, budaya, yang meskipun terlepas dari urusan agama ya. Tapi kalau kita dari sisi keilmuan, ya memang tarafnya tidak se-advance di Indonesia untuk di level sekolah dasar. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya mau bawa anaknya, jangan-jangan dia kesulitan nanti di sana. Itu tidak akan terjadi. Oke, itu saja Pak Petrus. Terima kasih. Ya, makasih. Ini pengalaman yang menarik. Ya, memang yang anak-anak yang umur SD segala macam itu kan memang mereka dapat belajarnya beda gitu, karena memang culture di sana juga beda. Nah, mungkin Eki yang paling banyak berhubungan dengan culture di sana karena mulai dari SD sampai masuk perguruan tinggi dengan S1, anak-anak yang juga masih muda gitu ya. Kalau kami dulu bertemunya orang-orang yang udah tua-tua juga dari negara-negara lain gitu. Tapi kalau kayak Mas Eki itu dia ketemunya dengan orang-orang Australia sendiri gitu kan yang seumuran dia gitu ya. Ini perlu mungkin tips trik dari Mas Eki nih bagaimana deal dengan dengan budaya Australia. Oke, question ya. Kayaknya kalau saya sih personally saya itu memisahkan yang mana budaya kita, yang mana budaya sana. Karena kalau enggak kita pisahkan, kita tuh akan susah ngerti cara orang berpikir. Misalnya kalau kita orang Indonesia kan ada tata krama, ada sopan santun. Tapi kalau di Australia kan lebih direct kan. Jadi kita ya jangan kebawa perasaan. Sama kebalikannya. Kalau kita lagi di Indonesia, kita harus menjunjung tinggi sopan santun. Kalau untuk culture shock sih saya lebih dapatnya waktu saya balik dari Australia ke Indonesia ketimbang saya waktu ke Australia. Malah kebalik ya. Ya, karena kalau ini my personal view aja ya. Tapi kalau menurut saya sih sebagai community kalau di Australia itu orang lebih kayak menerima. Kalau kita di Indonesia kalau masih baru itu kayak untuk menerimanya itu cenderung lebih susah dan support sistemnya nggak membantu untuk anak itu untuk kayak biar cepat terasimilasi di environment itu. Misalnya kan kalau saya di Australia kan sama gurunya itu dikasih extra classes, terus memang ada buddy system yang kayak kamu sama ini aja nanti seharian, nanti dia yang kenalin sama teman-temannya gitu. Kalau di Australia, kalau murid pindahan, kalau saya ngerasanya ya, kalau saya waktu pindahan dari Australia ke sini, wih ini ada anak pindahan dari luar nih, pasti diomongin dulu, nggak yang kayak disamperin atau kayak ya dianggap equal dulu lah. Itu sih yang saya. Tapi kalau untuk konteksnya di YouTube ini, konteksnya untuk orang Indonesia yang mau ke sana, kalau untuk culture shock, saya rasa sih ada sedikit rasisme di Australia. Mungkin ini termasuk yang open knowledge di Australia, yang dimana orang sana itu cenderung nggak suka sama orang seperti kita, orang Asia yang datang ke sana dan dalam tanda kutip mengambil pekerjaan mereka. Karena kalau saya lihat juga dari populasi aja orang yang educated dibandingkan yang non educated, yang laborer gitu di Australia itu lebih banyak orang laborer daripada orang educated. Beda sama di Indonesia. Kalau Indonesia tuh harus lulus S1 itu kayak harga mati banget kan. Makanya kalau educated people itu cenderung kalau ketemu sama orang rasis tuh jangan feel down atau apa, malah
beraniin diri aja, karena kita itu kalau di Australia malah kita dikasih apa ya, semacam kayak weapon untuk ngebilangin mereka nggak boleh gitu sama kita, karena kita juga yang kontribusi ke ekonomi mereka kan, tuition fee kita aja berapa untuk memutarkan ekonomi mereka. Oke, menarik sekali. Iya, yeah. Kayaknya semua pertanyaan-pertanyaan yang penting ini udah saya keluarkan semua ini. Nah, satu lagi mungkin ke Mas Faris. Kebetulan apa namanya melahirkan di sana, juga punya anak di sana gitu ya. Ini satu yang menarik juga nih kan, apa namanya? Mana Alia, tunjukkan. Dan Lia itu salah satu yang lahir di sana. Gitu. Alia. Halo Alia, wah ini Alia. Jadi Alianya lagi main. Nah, satu bonus yang didapat dari Australia itu. Ya. Nah, kalau ingin tanya nih, status anak yang lahir di Australia seperti apa? Oh ya, ya salah satu pengalaman yang kami rasakan adalah anak pertama di Australia. Nah, saya kira kami, meskipun saya kira Bapak Ibu yang lain yang PhD, yang bawa anak itu kan juga punya pengalaman yang spesial ya, karena anaknya bisa sekolah dan merasakan pendidikan. Kami memang tidak merasakan itu karena kami tidak sempat membesarkan anak di Australia, tetapi pengalaman kami lahir di sana. Nah, memang kalau dibandingkan itu sangat berbeda begitu ya. Nah, kami merasakan begitu besar perhatian dari pemerintah Australia. Pertama, karena memang cover dari asuransi kesehatan itu sudah full, sehingga semua hal yang terkait dengan proses kelahiran, kemudian perawatan itu sudah di cover dan kami tidak mengeluarkan biaya, gitu ya. Dan kenapa kami merasa begitu? Karena ternyata kami merasakan sekali ketika anak ini lahir, perawat dan bidannya itu langsung menyampaikan ke kami, take care ya. Jadi kami itu diminta untuk menjaga Alia baik-baik. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ini Australia ya. Jadi ini bukan babynya Indonesia, ini Australian baby. Sehingga dia merasa bahwa ini Anda harus jaga tanggung jawab pemerintah Australia kan. Ya, karena kalau suatu hari anaknya ini memilih jadi warga negara Australia, maka semua hal itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah Australia, karena dia akan punya kesempatan kan untuk memilih kalau dia mungkin karena aturannya baru, ya dia baru boleh memilih kalau akumulasi dari dia tinggal itu sudah 10 tahun begitu, maka dia otomatis tanpa harus melalui prosedur yang ribet, dia langsung bisa mengajukan menjadi penduduk Australia. Tetapi yang kami rasakan adalah bagaimana pelayanan kesehatan di Australia itu begitu bagus, begitu dalam memperhatikan sejak awal sampai proses kelahiran. Dan saya kira ini juga dialami oleh beberapa teman yang juga mengalami kelahiran bayi mereka di Australia. Yang kami rasakan adalah proses dan prosedur itu yang sangat mudah gitu ya. Mudah, ya. Dan excellent service gitu ya. Ya, betul. Pelayanan yang paling utama. Jadi urusan klaim, karena memang asuransi juga diklaim kan. Nah, itu belakangan. Jadi yang kami terkesan adalah hanya untuk mengisi form itu kami tidak perlu datang ke meja resepsionis, langsung mereka yang datang, mereka yang mengisikan gitu ya, untuk hal-hal yang sangat administratif. Nah, saya kira mungkin kita tidak ingin membandingkan, tetapi ini bisa menjadi contoh sebenarnya bagaimana pelayanan itu penting bagi sektor-sektor yang sangat berkaitan dengan kepentingan umum ya, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Ya. Oke, makasih Mas Faris. Jadi saya kira saya sudah cover pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut beasiswa ini. Jadi
bagi teman-teman yang ingin melamar beasiswa ke Australia atau melamar beasiswa dari Indonesia, tidak perlu ragu. Beasiswa banyak sekali, yang penting persiapkan diri. Bahasa Inggris nggak harus masih dari sekarang gitu ya. Perkuat writing. Kalau memang, karena memang di sana academic writing gitu ya, bukan writing, bukan apa, untuk speaking aja gitu ya. Speaking belakangan, tapi yang penting academic writing-nya. Maka perkuat IELTS, TOEFL kalau itu gitu ya. Jadi ada juga yang pikir begini, kalau orang ke Australia itu bilang kerja apa sih? Gitu kan. Nah, itu yang banyak tanya. Jadi pekerjaan di Australia itu banyak pekerjaan untuk untuk ya, mahasiswa-mahasiswa asing atau mahasiswa dalam negerinya mereka sendiri, mereka bisa survive di sana gitu ya. Jadi itu juga seperti magnet juga bagi mahasiswa asing ke Australia ya, Dr. Andi, Dr. Faris ya. Sehingga kalau siapapun yang ke Australia, dia selain bisa kuliah ya bisa kerja. Nah, oke. Saya pikir kita sudah lebih dari 1 jam, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andi, Dr. Faris, Dr. Eki yang sudah meluangkan waktu pengalaman, ya, pengalaman bersama ya teman-teman yang ingin mencari beasiswa. Dan kita mungkin nanti bertemu lagi di pembicaraan lain. Tapi hari ini saya ucapkan terima kasih sudah berbagi pengalaman, tips, trik untuk bisa dapatkan beasiswa, dan bagaimana sukses di Australia bawa gelar ke Indonesia, gitu ya. Dan bisa berkiprah ke bukan cuma di perusahaan dalam negeri, tapi bisa perusahaan luar negeri. Contohnya Mas Eki gitu ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas Faris, Mas Andi, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, sukses selalu. Ya, stay safe ya. Ya.